kalau kita menyenangkan, meskipun kapasitas kita belum memadai untuk mentraktir kan. Ya, kan itu siapa dulu? Saya tertarik, bukan tertarik pada sosialnya. Mungkin jamaah mereka agak agresif. Saya untuk memiliki orang atau memetakan kepentingan mereka terhadap kita, karena seluruh kepentingan orang itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita dayakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dakwah. Asal orang dekat dengan kita, itu adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Gitu ya kira-kira ya. Nah selama ini kadang-kala kalau ada orang dekat dengan kita itu curiga terlebih dahulu. Iki ngopo iki bocah iki? Kok cerak-cerak gitu. Oh, dalam ditraktir nonton film Sultan Agung. Jadi, terus kita menjauhi, pura-puranya menjauhi. Datang ketika orangnya sudah beli karcis, nah itu yang terjadi. Ya kan, aja Jadi kira-kira ya, menjadi pribadi magnetis kita belajar untuk punya daya tarik sosial dan kita tidak mangu-mangu untuk berinteraksi dengan banyak orang meskipun orang itu punya banyak kepentingan terhadap diri kita. Kira-kira gitu ya. Kita tidak menganggapnya sedang dijadikan target, tetapi kita sedang memandang bahwa ini potensi yang bisa menarik semua orang pada kita. Gitu ya. Yang ada pada dirinya itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menseleksi orang-orang yang sudah terlihat potensinya untuk segera digabungkan di dalam barisan kaum muslimin. Ya, jadi ada berapa tuh? Ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama adalah pribadi yang mudah bergaul, menyenangkan, kemudian juga mengetahui nasabnya orang-orang Quraisy sehingga secara otomatis dia mengetahui track record semua orang-orang Quraisy itu, dan juga mengetahui peta, ya, peta sosial, bahkan peta individu masyarakat Mekah. Itulah yang kemudian nanti juga mempengaruhi pola rekrutmen yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, karena dia mengetahui orang-orang mana terbaiknya, mana orang-orang yang ini bukan prioritas, kira-kira. Kemudian beliau adalah orang yang kaya sebagai pedagang, beliau juga memiliki akhlak yang baik, beliau juga tokoh kaumnya, banyak diikuti orang lain, memiliki ilmu dan kemampuan perdagangan yang baik dan ramah di saat menjamu orang-orang yang datang kepadanya. Kemudian menggunakan semua itu adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan, berarti pertama itu kemampuan sosial dia karena mudah bergaul, ya. Lalu makrifah terhadap, paham terhadap objek dakwah, ini didukung oleh pengetahuan dia yang amat luas terhadap nasab orang-orang Quraisy sebagai objek dakwah. Jadi pengetahuan yang utuh terhadap objek dakwahnya itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana pendekatan terhadap yang bersangkutan. Yang ketiga, dia punya aset sosial, yaitu berdagang, betul. Artinya dia punya aset di tengah masyarakat. Ini bisa menjadi bagian dari contoh kesuksesan dia di tengah masyarakat. Oh, ya pacar ini sukses, mau pedagang kok. Teman-teman dakwah, kalau kaya kok, mau belum lulus. Untung sudah lulus sehingga dia tidak menjadi kader PDIP. Kata paksa. Yang keempat, dia punya integritas diri. Karena dia akhlaknya baik, itu bagian dari integritas diri. Yang kelima, kredibilitas sosial. Karena dia sebagai tokoh masyarakat. Lalu yang keenam, kapasitas kontributif sebagai pedagang. Ya, atau ilmu dan sesuatu hal yang dia bisa berikan kepada orang lain. Jadi sesuatu yang dia bisa berikan kepada orang lain. Kalau nanti kita membahas dan belajar tentang bagaimana para wali itu berdakwah, kita akan menemukan bahwa
mereka tidak sekedar memiliki penguasaan yang utuh dan sempurna terhadap ilmu keagamaan, tetapi mereka juga menguasai ilmu-ilmu lain yang digunakan sebagai penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Misalnya ada di antara para wali yang menguasai administrasi, ada yang menguasai irigasi, dan itu langsung nyata digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat. Jadi ada kapasitas yang bisa dijadikan sebagai kontribusi sosial. Gambar komik, terus gambar wajah, visual, dan sebagainya. Lalu yang ke-7, kemampuan untuk mendayakan seluruh kapasitas dirinya itu bagi kepentingan dakwah. Jadi bagaimana seluruh kapasitas itu didayakan untuk kepentingan dakwah. Karena ada orang yang ngerti kapasitasnya tapi bingung untuk menggunakannya, mendayakannya. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan julukan-julukan. Ini semacam apa mungkin istilahnya afirmasi. Ya. Julukan kayak Siddiq, Umar, Al-Faruq misalnya, Khalid, Saifullah al-Maslul, ya. Kemudian Abu Ubaidah, orang kepercayaan umat. Abdurrahman bin Auf, Sayyidul Muslimin, dan seterusnya. Jadi diberikan julukan-julukan. Tolha bin Ubaidillah, Asyahid Al-Hayy, ya. Asyahid Al-Hayy itu adalah syahid yang hidup. Syahid yang hidup. Jadi dikatakan syahid orangnya masih berjalan-jalan di atas muka bumi. Karena siapa yang melihat syahid yang masih berjalan-jalan di atas muka bumi, kata Rasulullah, maka lihatlah Tolha. Jadi banyak sekali beliau memberikan julukan-julukan itu. Nah, ini untuk menanamkan, kelihatannya untuk menjelaskan kepada diri mereka sendiri bahwa kalian itu potensinya di sini. Kelihatannya begitu. Kalau alam ya, kalian memiliki potensi di sini. Seperti Khalid, Saifullah al-Maslul, berarti Khalid ini potensinya adalah di dalam bidang militer, ya. Dan seterusnya. Dan itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat inilah sisi-sisi yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq, apa potensi yang ada pada dirinya yang membuat dia menjadi perekrut ulung, ya, menghasilkan banyak sekali pengikut dakwah Rasulullah SAW. Bahkan kita melihat proses ada jeda ya antara Rasulullah merekrut 4 orang itu dengan beberapa sahabat berikutnya. Tetapi di antara jeda itu yang ternyata banyak berperan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh-tokoh besarnya setelah 4 orang yang masuk Islam pertama itu, semua yang merekrutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah kontribusi terbesar dari Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu beliau disebut juga sebagai tidak hanya rijal untuk dirinya saja, tidak hanya tokoh untuk dirinya saja. Rijal itu sebetulnya kalau diterjemahkan itu adalah orang hebat. Rijal kalau dalam bahasa Arab itu rijal, cukup dikatakan rijal, itu berarti kamu adalah rijal, kamu adalah pemuda hebat. Tidak hanya sekedar rijal kaum, tidak hanya sekedar rijal bagi kaumnya, tetapi dia rijal muslimin. Dia adalah rijal bagi seluruh umat muslim. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, andaikan amal kebaikan Abu Bakar itu ditimbang di satu sisi, dan kemudian amal kebaikan seluruh umat manusia itu ditimbang di sisi lainnya, maka amalnya Abu Bakar lebih berat dibandingkan dengan seluruh amal kebaikan umat manusia. Jadi padanan Abu Bakar itu bukan hanya orang per orang, tapi kalau mau membandingkan Abu Bakar itu bandingannya adalah seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang menandingi. Itu pun kalau seluruh kaum muslimin berkumpul, itu masih hebatan Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Jadi di banyak segmen masyarakat dengan seluruh kepentingan mereka.
Jadi Abu Bakar menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi kepentingan banyak orang. Ada yang punya kepentingan untuk belajar coaching bisnis, ada yang ingin belajar tentang sosiologi dan antropologi Quraisy dan bahasa Arab, ada yang datang itu karena ingin berbisnis, jejaring network bisnis, ada yang kepentingannya adalah kepentingan mendapatkan bantuan dan traktiran. Jadi semuanya berhimpun pada sosok satu orang. Jadi dia punya kapasitas, tetapi juga dia menyenangkan. Nah kalau berarti kita sebagai para dai, paling tidak kita mengupayakan satu, kita menyenangkan, meskipun kapasitas kita belum memadai untuk mentraktir kan. Nah, yang kedua tadi apa? Dia paham terhadap objek dakwah, sekaligus paham bagaimana memperlakukannya. Jadi orang ketika berhadapan dengan Abu Bakar itu kira-kira kayak seperti hanya orang ditelanjangi gitu. Seluruh track record dia itu dia ngerti. Jadi seluruh track record orang itu dia paham banget. Tapi itu karena dia punya kan ya ilmu spesifikasi ya, yang tanpa kuliah di Fakultas Ilmu Sosial UNY. Yang ketiga, dia punya kapasitas berdagang, dan itu menjadi aset sosial tersendiri bagi dia. Terus yang berikutnya punya integritas diri, akhlaknya baik, ramah, suka traktir, itu magnet yang luar biasa. Coba Anda lihat materi-materi yang diberikan kadang-kala tidak terlalu cukup mengena kadang-kala ya, tapi antum ajak mutar lebih kita, kata-kata kita, makan bareng, jajan bareng, ngobrol, mancing bareng, nonton film bareng gitu. Kepada itu membangun keterkaitan, tautan yang semakin kuat. Jadi ini orang punya integritas yang luar biasa. Yang ada dan dilihat itu apik banget. Terus yang kelima, dia punya kredibilitas sosial karena ketakwaan dia. Jadi ini orang nggak perlu diragukan lagi, pengakuannya tidak satu orang, kok pengakuannya pada banyak orang. Lalu yang berikutnya kapasitas ya, dia punya kapasitas untuk dijadikan sebagai panel bagi orang lain, yaitu kontribusi dia. Kalau belum ini berarti kontribusi yang Bakar apa ini? Keilmuan dia kan, karena orang belajar dari dia, baik di bidang ilmu tentang nasab maupun belajar dari bisnis. Jadi daya tarik orang untuk mendekat itu dimiliki. Lalu yang berikutnya jadi punya kesadaran bahwa seluruh aset yang ada dalam diri dia itu dihibahkan bagi kepentingan dakwah apapun. Sehingga kelihatannya di jalan dakwah ini, sekali lagi, di jalan dakwah ini tidak ada satupun kemampuan kita itu yang sia-sia. Kecenderungan dan kemampuan apapun yang ada dalam diri kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu untuk kita kontribusikan di jalan dakwah ini. Pintar gambar, kayak Afalif, mikirnya apa ya yang bisa kita kontribusikan bagi dakwah ini? Ada yang pintar nulis, ada yang pintar parkir. Itu bagaimana kita bisa dedikasikan bagi kepentingan dakwah, sehingga pengajian ini sosok bernama L itu semuanya rapi. Kita tinggal ke atas itu sandal rapi. Kalau ibu-ibu itu begitu datang mau pakai sandal, ya Allah rapi banget gitu. Orang tidak pernah bertanya, ini sopo, tidak pernah gitu. Itu sosok L itu adalah orang yang bekerja di dalam dunia. Luar biasa. Itu kalau di film Sultan Agung siapa ya? Orang yang kontribusinya sangat luar biasa, tetapi dilupakan oleh sejarah. Lumayan endorse juga. Ya, L itu siapa dulu? Kita harus belajar tentang budaya, kita harus belajar tentang sosiologi, bahkan mungkin kita harus belajar tentang psikologi. Semua keilmuan kita itu kita gunakan dan kita dayakan untuk
dakwah dan pengenalan terhadap konsep dakwah. Secara keilmuan kita menguasai, tetapi ketajaman kita itu diasah oleh kerja-kerja kita di lapangan. Bisa dipahami ya? Jadi hari ini kita belajar bagaimana kalau kita ingin mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, berarti kita perlu belajar piranti alat-alat tadi ya, ilmu keilmuan tadi. Kita perlu belajar psikologi, kita perlu belajar antropologi, kita perlu belajar sosiologi, kita perlu belajar apalagi budaya, ekonomi. Hampir sebagian besar kita perlu untuk kuasai. Beberapa hari yang lalu saya dari kampus naik motor, di depan saya ada seorang suster naik motor, saya tertarik, bukan tertarik pada susternya, tapi tertarik pada buku yang dia bawa. Jadi buku yang dia bawa gitu. Begitu saya mau lihat itu dibalik. Saya tunggu gitu, pokoknya dia maju, saya ikut maju gitu. Dia maju, saya ikut maju gitu. Karena saya tertarik buku apa yang dia bawa. Beberapanya buku tentang psikologi, bagaimana mengendalikan agresivitas. Mungkin jamaah mereka agak agresif. Tapi saya kira itu hal yang menarik ya, bagaimana dia belajar untuk punya kapasitas keilmuan. Termasuk ilmu biologi. Itu nggak usah dipelajari, insting. Auto. Baik, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan ke Sadega, biar beliau yang menjawab.